Baik, kita ke informasi selanjutnya. Nekat mengejar pelaku penjamretan yang mengambil telepon genggamnya. Seorang ibu dan anaknya yang masih berusia 7 tahun mengalami kecelakaan. Sepeda motor korban terjatuh hingga masuk ke dalam parit sedalam 2 meter. Garis polisi dipasang aparat kepolisian di lokasi terjatuhnya seorang ibu dan anak ke dalam parit sedalam 2 meter di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kedua korban jatuh ketika mengendarai sepeda motor saat mengejar orang yang menjamret telepon genggam mereka. Sang ibu yang membonceng anaknya diduga hilang kendali hingga mereka terlempar masuk ke dalam parit. Akibatnya korban bernama Mareta Fakhrini terluka parah, sedangkan anaknya yang berusia 7 tahun tewas. Kalau yang anak itu di jidat, tangan dipatah, dua-duanya patah. Jadi posisi yang anak tuh nggak ada sadarnya, sadar. Yang ibu itu posisinya duduk manggil anaknya. Yang anak tuh memang nggak sadar. Dan hasil pemeriksaan daripada dokter terhadap korban ini meninggalnya terjadi benturan yang cukup keras sehingga mengakibatkan kepala dan juga bagian dada membentur benda yang cukup keras dan mengakibatkan gagal napas. Hingga kini Mareta Fakhrini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus, sedangkan polisi terus bergerak mencari keberadaan sang penjamret yang kabur saat dikejar korban. Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya Allah, semoga peristiwa ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Mempertahankan harta dari rampasan pencuri atau perompak adalah sebuah keharusan. Namun kita juga harus mempertimbangkan keselamatan diri maupun orang di sekitar kita ya Ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini anaknya sampai meninggal dunia ini Ustadz. Ya, pertama bahwa salah satu tujuan ajaran agama itu diturunkan itu adalah hifzul mal ya. Menjaga atau memelihara harta. Oleh karena itu, berbagai ketentuan hukum agama itu menetapkan sanksi yang berat bila terjadi pengambilan harta secara batil. Nah, karena tujuan agama datang itu adalah hifzul mal ya, memelihara harta, memelihara jiwa, agama dan lain sebagainya ya. Oleh karena itu, mereka yang meninggal karena mempertahankan harta yang dimilikinya, ya karena diambil oleh orang secara tidak benar, itu dalam satu hadis dikatakan man qutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh, ya meninggal karena mempertahankan harta yang direbut oleh orang lain secara tidak benar, itu terbilang fahuwa syahid. Dia meninggal dalam keadaan syahid ya. Jadi yang meninggal tadi itu insya Allah terbilang syahid. Dan yang menyebabkan orang tersebut itu meninggal dunia walaupun tidak disengaja ya, tetapi karena dia yang menyebabkan peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan kematian itu juga termasuk kategori telah membunuh dan merenggut nyawa orang lain secara tidak benar, yang hukumannya itu juga sangat berat dalam agama. Ya, astagfirullahalazim. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh ibu dan anaknya ini mungkin tidak diduga-duga begitu ya Ustadz. Maunya ingin mempertahankan harta tapi ternyata malah membawa duka, anaknya meninggal dunia. Semoga saja ini bisa menjadi pelajaran, sang ibu segera sembuh dan anak yang meninggal dunia tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Mukhlis mati syahid insya Allah.